Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beribadah kembali. Mari bersama-sama persiapkan hati kita saat ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan, membawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kita percaya kuasa kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama teduhkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Aba, ya Bapa di dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu Tuhan membawa setiap kerinduan hati kami. Hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau. Biarlah saat ini kuasa-Mu yang senantiasa menjamah melawat setiap kehidupan kami. Kuasa kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kuasa-Mu memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kami percaya bahwa ibadah pagi hari ini bukan karena ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi kami percaya kami menerima lawatan daripada-Mu, kekuatan baru, kesembuhan kami terima pagi hari ini. Sebab hanya dekat padamu jiwa kami tenang Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap menaikkan penyembahan kami kepadamu sebab Engkau yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya dalam anugerah-Mu kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang menetapkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang menetapkan, Engkau yang menetapkan, Engkau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sebab hanya dalam anugerah-Mu Tuhan, sebab dalam naungan-Mu kami rasakan kemuliaan-Mu. Dalam anugerah-Mu ya Tuhan, dalam naungan-Mu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, oh, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku selama
segenap hatimu selamanya. Amin. Yesus, yang terutama di hidupku, tak akan ku pengharapan di dalam-Mu dengan segenap hatimu selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya kepadamu kami berseru, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, selamanya Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, sebab Engkaulah terutama dalam hidup kami. Sebab hanya kepadamu kami berseru, kami memanggil nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang kami perlu, sebab hanya Engkau yang kami rindu. Yesus, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Oh, haleluya. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, sebab tidak ada yang lain yang dapat kami banggakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bebaskan roh-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Sebab aliran sungai-Mu Tuhan menyejukkan jiwa kami yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Kuasa-Mu mengalir saat ini. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami.
kami memuji-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab hanya kepada-Mu Tuhan, Yesus, Yesus. Ya Sante, bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan. Yes, ya Tuhan, ini pengakuan kami pagi hari ini, hanya Engkau selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya Kau Tuhan. Yes, Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami, sebab hanya kepada-Mu Tuhan tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, pengharapan di dalam-Mu, di dalam-Mu. Sekali lagi pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Biarlah hati kami meluap dengan pujian Tuhan, sebab Engkau yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya hanya di dalam Tuhan kita aman. Amin. Seberapa banyak kita merasakan kedamaian bersama Tuhan. Amin. Sebab Dia yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, tunduk
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab hanya di telapak tangan Tuhan tertulis nama kita, amin. Pagi hari ini mari bersama-sama kita nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menopang menuntun langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Biarlah ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Di telapak tangan-Mu, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di atas, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan
dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Yes. Tuhan di setiap ucapan Jesus. perbuatanku. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang kasih. Ku nyatakan Engkau Tuhan yang selalu di setiap nafasku. Nyatakan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Dan berbuat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari nyatakan dengan iman, katakan, nyatakan Engkau Allah. Yes. Siapa yang Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab di tengah segala keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kepanikan kami mau tetap nyatakan bahwa kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Ya Allah penolong yang setia dalam hidup kami. Kami terus percaya di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Pagi ini Tuhan kiranya Engkau akan berfirman bagi kami, berkata-katalah bagi kami siap mendengarkannya, dan kami siap diberkati lewat firman-Mu. Setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik di tempat ini, di rumah mereka masing-masing yang sedang online, kami doa, kami percaya turun kuasa yang dari sorga, turun lawatan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua diberkati? Bersuka cita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang Tuhan hebat, siapa yang setuju? Saya mau katakan kalau kita hari ini ada di tempat ini, pasti semua karena anugerah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan, pagi hari ini saya melihat Bapak Ibu dengan wajah-wajah penuh sukacita, penuh kemuliaan, bensin, sayur, minyak, apapun itu boleh naik. Tetapi kasih karunia Tuhan juga akan terus naik dalam hidup kita. Oke, haleluya. Hari ini yang bawa
Istri boleh dong tatap istrinya, yang bawa suami tatap suaminya sambil bilang, hari ini papa ganteng banget deh, mama cantik hari ini. Haleluya. Mas Yuda tengok lo bojoku ndi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian firman, bahwa pikiran kita adalah kemenangan kita. Pikiran kita adalah kemenangan kita. Ada banyak hari-hari ini saudara-saudara orang mulai stres, ada banyak orang mulai depresi, ada banyak orang mulai tertekan, karena ada banyak hal yang mulai menghipit. Tetapi saya mau katakan, pikiran kita adalah kunci kemenangan kita. Sama-sama katakan, pikiran saya adalah kunci kemenangan saya. Yes, pikiran saya adalah kunci kemenangan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya dan berkata, loh bukannya sumber kemenangan itu Yesus ya? Bukankah sumber kemenangan itu adalah Tuhan ya? Tetapi saya mau katakan seperti ini, yes, Yesus adalah sumber kemenangan. Tetapi apakah Yesus adalah sumber bagi kemenangan hidupmu? Apakah Yesus sumber kemenangan bagi hidup kita? Semuanya tergantung dari pikiran kita, saudara-saudara. Ada dua kata yang mewakili dalam Alkitab yang berbicara mengenai pikiran. Yang pertama, Alkitab menuliskan tentang hati nurani, saudara-saudara. Sama-sama katakan hati nurani. Alkitab menuliskan hati nurani sebagai pusat kontrol kehidupan manusia. Hati nurani adalah pusat kontrol kehidupan manusia. Jadi kalau saudara bicara hati nurani dan saudara mengidentikannya dengan perasaan saudara, maka sebenarnya itu hanya bagian kecil dari hati nurani. Hati nurani yang dimaksud Alkitab adalah pusat kontrol kehidupan manusia, pusat kendali kehidupan manusia. Bukankah ini yang kita pahami dengan kata pemikiran atau pikiran, saudara-saudara? Bukankah pikiran kita adalah pusat kontrol kehidupan kita? Ya kan? Dan yang kedua kata Alkitab mengenai pikiran adalah akal budi. Sama-sama katakan akal budi. Saudara, akal budi disebut Alkitab sebagai sumber kehidupan. Sering identik dengan kata hikmat. Jadi saudara-saudara, dua kata ini, hati nurani dan pikiran, ini yang hati nurani dan akal budi, ini yang Alkitab katakan sebagai pikiran yang kita pahami selama ini. Jadi pikiran atau yang Alkitab sebut dengan hati nurani atau yang Alkitab sebut dengan akal budi, semuanya berbicara tentang pusat kontrol kehidupan kita, saudara-saudara. Kita mau merasakan sukacita di tengah segala pergumulan, semuanya bergantung dari pikiran kita. Saudara bisa ada di tempat ini, duduk di sana, tetapi apakah saudara akan menikmati berkat Tuhan di tempat ini atau tidak? Tergantung pikiran saudara. Tuhan memang memberkati, Tuhan memang memberikan jalan keluar, Tuhan memang memberikan solusi atas permasalahan hidup kita. Tetapi apakah kita mau meresponi pilihan atau tawaran yang Tuhan berikan ini? Semua tergantung bagaimana saudara mengendalikan hidup saudara. Bagaimana saudara mengontrol pikiran saudara sebagai pusat hidup dalam kehidupan saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat satu kisah dalam Hakim-Hakim pasal 6. Saudara-saudara, mari kita temukan sama-sama di Hakim-Hakim pasal 6, saudara-saudara. Apakah kesulitan menemukan Hakim-Hakim? Kalau kesulitan menemukan di Alkitab, Tara. Nah, muncul di sana. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, saudara-saudara. Kisah Hakim-Hakim pasal 6 ini, saudara-saudara, berbicara tentang Tuhan mengangkat Gideon sebagai pemimpin atas Israel. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara, Gideon ini sebenarnya dalam pandangan ahli kepemimpinan, dia bukan orang yang bisa masuk hitungan
sebagai pemimpin yang baik. Kenapa? Mari kita lihat. Di Hakim-Hakim ayat pasal 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, sampai dengan yang oke, kita baca aja. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel, dan karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan dan gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya berbanyak-banyak seperti belalang, orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Dan Hakim-Hakim di pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara, sehingga orang Israel menjadi sangat, saudara-saudara, bukankah Israel adalah bangsa pilihan Tuhan? Dia yang diperjuangkan Tuhan sejak semula. Tetapi kita mendapati apa di sini? Orang Israel sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Saudara-saudara, bangsa pilihan Tuhan melarat. Memang Alkitab tuliskan, penulis Hakim-Hakim menuliskan, Israel jahat di mata Tuhan. Makanya sama Tuhan dikasih orang Midian untuk menindas mereka sampai mereka melarat. Tetapi mari kita lihat bagian berikutnya di ayat yang ke-12, saudara-saudara. Dalam keadaan Israel yang sangat tercekik, dalam keadaan Israel yang melarat ini, saudara-saudara, Tuhan memilih satu orang yang namanya Gideon. Di ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau apa? Ya pahlawan yang gagah berani. Padahal kalau saudara baca di ayat sebelumnya, saudara akan menemukan Gideon ini bukan seorang pejuang. Kalau Tuhan mau mengangkat seorang pemenang, kalau Tuhan mau mengangkat seorang pahlawan bagi Israel, harusnya dia adalah seorang pejuang. Dia harusnya ada di depan, memberi semangat ke orang Israel. Loh, kita kok dijajah, kita bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Gideon tidak demikian. Gideon bersembunyi di tempat pengirikan anggur. Dia sedang memeras anggur. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak bilang begini, saudara, hai pengecut, kau ini pahlawan. Tuhan enggak bilang gitu. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ini gambaran dari mindsetnya Tuhan ketika memandang kita. Saudara, boleh ada masalah apapun dalam hidup saudara. Saudara boleh melakukan apapun buat hidup saudara. Tetapi pandangan Tuhan terhadap saudara itu tetap, bahwa saudara adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Pahlawan untuk keluargamu, pahlawan untuk sekolahmu, untuk studimu, pahlawan di dalam pekerjaanmu. Pandangan Tuhan sama, engkau adalah pahlawan. Sama-sama katakan, saya adalah pahlawan. Bapak-bapak adalah pahlawan untuk istrinya, amin. Bapak-bapak adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Ibu-ibu adalah pahlawan bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga. Anak-anak juga adalah pahlawan bagi keluargamu. Semua kita pahlawan. Saudara dan saya adalah pahlawan bagi pekerjaan Tuhan yang semakin hebat ke depan. Amin. Saudara siap dipakai Tuhan untuk makin hebat lagi?
Kalau saudara siap artinya saudara juga siap diberkati Tuhan. Nah saudara-saudara, ini pandangan Tuhan kepada saudara. Saudara adalah pahlawan. Dan apa yang dikatakan berikutnya saudara-saudara. Kalau kita mau lihat di ayat 11, 13, 15, dan 17, saya nggak akan baca karena nanti waktunya habis, ya kan. Di ayat 11, 13, 15, dan 17, di situ ada respon Gideon. Tuhan sudah mengatakan sebuah kalimat yang sungguh meneguhkan. Ya kan? Tuhan mengatakan kalimat yang meneguhkan. Gideon ini, dia bukan, seperti yang saya bilang tadi. Dia bukan seorang yang berada di depan menyemangati Israel, tapi dia ada di belakang bersembunyi. Dan Tuhan katakan dia adalah pahlawan. Tapi mari kita lihat, tadi mindsetnya Tuhan, tadi pikirannya Tuhan kepada Gideon. Tetapi mari kita lihat bagaimana mentalitas Gideon di ayat 13, 15, dan 17, saudara-saudara. Buat PR saudara baca di rumah, amin. Wah lagi giliran baca Alkitab, aminnya pelan nih. Tapi dari ayat-ayat yang tadi saya sebutkan saudara-saudara, kita akan mendapati yang pertama, Gideon adalah seorang pengecut. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani, Gideon bilang apa? Tuhan, kalau sekiranya Tuhan menyertai Israel, mana mungkin Israel mendapati keadaan seperti sekarang ini? Mana mungkin Israel melarat kalau Tuhan menyertai Israel? Harusnya kalau Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan gagah berani, harusnya kita semakin termotivasi ya Bapak Ibu ya. Semakin optimis dalam menjalani hidup. Tetapi mentalitas Gideon 100% berbeda dari pikiran kita. Gideon malah menyalahkan keadaan. Gideon malah menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, mana mungkin Israel melarat. Ini bukan suara Tuhan loh ini ya. Ini geluduk Bapak Ibu. Dan yang kedua saudara-saudara, Gideon, selain dia adalah pengecut, dia adalah seorang yang tidak bisa memandang kelebihan atas dirinya sendiri. Kalau Gideon nggak bisa memandang kelebihan atas dirinya sendiri, dia tentu bukanlah orang yang tidak bisa memandang kelebihan orang lain. Jadi saudara, ayah-ayah, jangan sampai pernah keluar ucapan dari mulutmu mengatakan kepada anak-anakmu, bodoh kamu. Jangan keluar ucapan kutukan untuk anak-anakmu. Sekalipun dia nawakal, saudara-saudara. Ayo kita contoh orang-orang Israel dalam mendidik anak. Orang Israel mendidik anak selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, saudara-saudara. Orang Israel itu ketika anaknya masih kecil, saudara, orang Yahudi ketika anak mereka masih kecil, orang tua mereka itu sudah memikirkan kira-kira anakku akan jadi apa di depan. Jadi ketika anaknya ini nakal dan misalnya orang tua atau papanya ini marah, ketika dia marah dan mungkin harus memukul, orang tua ini akan bilang, misalnya ingin dijadikan dokter gitu. Maka anak kecil ini akan dipukul sambil bilang, jadi dokter yang baik. Jadi dokter yang baik, kayak gitu saudara. Bukan, wakal, bawati, dak kena diatur, dak kena diuntung. Gak gitu saudara. Tapi mari kita mendidik keturunan-keturunan kita, generasi-generasi selanjutnya, dengan perkataan-perkataan motivasi, dengan perkataan-perkataan yang membangun, dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena itu yang benar, amin. Boleh lihat kanan kiri terlebih dahulu dan coba tepok pelan-pelan dengan penuh kemesraan. Tapi sambil teringak, bangun gitu. Bu Esther mau nepok Om Han sungkan. Dia takut. Ya saudara-saudara, tadi Gideon adalah seorang pengecut,
Dia tidak bisa melihat kelebihan orang lain, dia tidak bisa melihat kelebihan dirinya sendiri, dia pesimistis menyalahkan keadaan. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita akan temukan ketika kita melihat bagaimana kisah Gideon selanjutnya. Perkataan Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan katakan. Tuhan tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon seorang pengecut, Gideon seorang pesimistis, Gideon gak bisa melihat kelebihan orang lain. Saudara-saudara, kalau kita baca kisah selanjutnya menarik ketika Gideon akan berperang melawan orang-orang Amalek ini, orang-orang Midian ini, saudara-saudara. Gideon menghitung tentara yang dimiliki Israel. Ketika dihitung, dia merasa aman. Wah, ini jumlah yang sangat aman. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dari belasan ribu orang yang terpilih tadi, akhirnya hanya tersisa 350 orang. Apa yang Tuhan maksudkan dengan hidup Gideon? Tuhan mau membangkitkan Gideon. Membangkitkan optimisme Gideon. Gideon yang tadinya pengecut, Tuhan mau buat dia bahwa yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar dari apa yang bisa manusia kerjakan. Amin. Yang Tuhan kerjakan buat hidupmu jauh lebih besar dari apapun yang bisa engkau kerjakan. Yang Tuhan kerjakan buat hidupmu jauh lebih besar dari semua bayangan yang bisa engkau bayangkan. Itu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, saudara. Walaupun cara-cara Tuhan di mata kita ini mustahil rasanya. Kayaknya mustahil. Tetapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya bisa dilakukan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir kisah Gideon, kita akan mendapati bahwa Gideon benar-benar jadi pahlawan yang gagah berani bagi Israel. Dia menumpas habis penjajah-penjajah Israel. Dan lewat tangan Gideon yang disertai Tuhan tadi, Israel mengalami kemerdekaannya. Dan bahkan saudara-saudara ketika Gideon tua, orang-orang Israel itu meminta supaya keturunan Gideon yang melanjutkan pemerintahan di Israel sebagai hakim. Artinya apa saudara-saudara? Biasanya kalau kita cocok sama kepemimpinan seseorang, pasti kita langsung mengidentikan, oh anaknya pasti mimpinnya sama baiknya, kayak gitu kan. Orang Israel pun seperti itu. Dari seorang Gideon yang awalnya bukan siapa-siapa, dari seorang Gideon yang awalnya adalah seorang pengecut, dari awalnya Gideon yang memiliki mentalitas yang gak bisa memandang kelebihan, tetapi dia mengakhiri kisahnya dengan luar biasa sebagai pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tarik kesimpulan dari kisah Gideon ini. Andaikan Gideon gak mau ngikuti mindsetnya Tuhan, andaikan pikiran Gideon hanya berhenti ketika dia bertahan di posisinya sebagai seorang pengecut, dan dia tidak percaya Tuhan, maka dia tidak akan bisa melewati segala masalah-masalah yang dialami Israel. Dia tidak akan bisa mengalami kemenangan dalam peperangannya. Tapi mindset Gideon, ketika Gideon berjumpa dengan Tuhan, dia tahu bahwa yang ngomong itu Tuhan. Dia mempercayai perkataan Tuhan, maka kemenangan jadi bagian milik Gideon. Amin saudara-saudara. Satu ayat terakhir, berikan tepuk tangan yang meriah untuk satu ayat terakhir. Haleluya. Kalau ayat terakhir memang harus meriah Bapak Ibu ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-34, di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu apa? Sama-sama katakan, saya tidak akan pernah khawatir untuk hari besok saya. Amin. Kiranya kata-kata iman itu akan terus tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah
Bukan berarti kita diajak untuk gak mikiri hari depan, saudara. Bukan berarti kita diajak untuk gak mikirin bagaimana 5-10 tahun, bagaimana anak-anakku ke depan, bagaimana mereka jika nanti dewasa. Bukan begitu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya pikiran kita itu pas dengan dengan kemampuannya. Tuhan tahu kok seberapa besar kapasitas manusia itu. Yang Tuhan ingin katakan lewat ayat ini tuh begini loh. Yang gak mampu kamu pikirin, gak usah kamu pikirin. Yang gak mampu kamu kerjakan, gak usah kamu kerjakan. Biar Tuhan yang kerjakan. Tapi yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Ya saudara, yang tidak bisa dipikirin, terlalu ribet, yang buat saudara stres, yang bisa membuat saudara tertekan, yang bisa membuat saudara depres, tidak usah dipikirin. Biar dipikirin Tuhan. Saudara-saudara, pikirkan apa yang bisa kamu pikirkan. Pikirkan apa yang bisa masuk di otak kita saja, saudara-saudara. Yang tidak bisa masuk di otak kita masukkan ke otaknya Tuhan. Biar Tuhan yang pikirkan. Dengan begitu kita akan menggenapi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kita akan tenang kalau kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua yang kita gumulkan kepada Tuhan. Kita akan tenang kepada Tuhan. Kalau semua kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang selama ini jadi beban berat dalam hidupmu, kamu serahkan ke Tuhan. Tuhan, aku udah tidak mampu di bagian ini. Tetapi yang aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kudoakan dan pikirkan. Seperti kuasa yang ternyata di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Dari bagian ini saya mau ajak saudara mempelajari yang pertama. Kita akan lebih sulit mengontrol keadaan daripada mengontrol pikiran kita. Hampir mustahil bagi kita bisa mengubah keadaan. Tetapi tidak dengan mengatur pikiran kita. Saudara, tidak perlu kita punya target keadaan saya harus berubah. Gak apa-apa, keadaan masih tetap sulit, biarkan. Yang penting bagaimana saya hidup itu yang jauh lebih penting. Amin. Bagaimana saya hidup itu jauh lebih penting dari semua keadaan yang ada. Kan saudara tidak akan bisa mengubah harga Pertamax, ya kan? Saudara nggak akan bisa mengubah harga Pertalite. Sudah, itu kayaknya hampir mustahil untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana kita menyikapi hidup kita itu yang jauh lebih penting, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Jadi kita akan lebih sulit mengontrol keadaan daripada mengontrol pikiran kita. Hampir mustahil kita mengubah keadaan, tetapi tidak dengan pikiran kita. Jadi melewati setiap kerumitan-kerumitan dalam hidup kita, melewati setiap kerumitan-kerumitan dalam hidupmu, berusahalah untuk mengatur pikiranmu. Pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang benar, saudara-saudara. Pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang baik. Pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang keputusan itu akan bisa jadi solusi buat permasalahan hidupmu. Tapi kalau saudara panik, saudara takut, saudara khawatir, suasana akan makin keruh. Tetapi kalau saudara tenang, maka damai sejahtera itu akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kemampuan kita mengatur pikiran kita sangat ditentukan oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu akan sangat menentukan bagaimana saudara akan berpikir. Bagaimana saudara mengontrol pikiran saudara. Kalau saudara mendengarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka keputusan-keputusan yang saudara ambil pun adalah keputusan-keputusan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena dunia menawarkan hal-hal yang baik, tapi yang baik itu bukan berarti benar. Yang baik itu bukan jadi solusi terbaik, tetapi firman Tuhan adalah solusi terbaik.
Kalau saudara melekatkan diri saudara kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat betapa hebatnya Tuhan bekerja, saudara-saudara, saya percaya saudara juga akan punya iman yang kuat untuk menghadapi segala kerumitan saudara. Saudara bisa cari kesaksian-kesaksian yang hebat di media sosial, di YouTube, bagaimana Tuhan menolong orang lain. Dan itu akan memotivasi saudara, akan membangkitkan iman saudara. Kalau dia Tuhan tolong, maka saya pun juga Tuhan tolong. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka jalan keluar saya juga disediakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsumsi yang baik, lihat yang baik. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu jahat, jahat seluruh tubuhmu. Maka lihat yang baik, dengar yang baik. Maka saudara akan menemukan cara yang baik untuk mengatur pikiran saudara. Cara yang baik untuk menemukan solusi dari permasalahan saudara. Firman Tuhan memang makanan yang tidak enak saudara. Cenderung menyakitkan. Tetapi itu sehat. Dan apa yang sehat selalu baik buat hidup kita. Amin. Dan saya sangat meyakini apa yang Daud katakan. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Barang siapa yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang hijau daunnya, yang lebat daunnya, berbuah pada musimnya. Segala sesuatu yang dia kerjakan dibuat, sama-sama katakan saya akan berhasil bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, kita hampiri Tuhan kita. Mari pemain musik boleh ada di tempatnya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya. Katakan dengan keyakinan, ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupan, berserah di dalam kekuatan, percaya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pastikan pulang dari tempat ini kau mendapat janji Tuhan. Kau menyatakan janji Tuhan dalam kehidupanmu. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagi kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong kita. Amin. Bahwa Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin. Ya dan amin. Yes. Tetapi apakah kemenangan itu akan benar-benar kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari? Itu bergantung bagaimana engkau meresponi dia. Bagaimana engkau mengontrol pikiranmu. Bagaimana engkau mengelola pikiranmu. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok ada kesusahannya sendiri.
Tuhan mau katakan, apa yang gak mampu kau pikirkan, biar Tuhan pikirkan. Pikirkan apa yang mampu, pikirkan apa yang bisa. Tidak perlu kau memikirkan setiap kerumitan yang lebih. Pikirkanlah bagaimana engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Pikirkanlah bagaimana engkau bisa mengerjakan sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Karena saya sungguh teramat yakin, ketika kita memikirkan apa yang mulia, ketika kita memikirkan apa yang baik, ketika kita memikirkan apa yang agung, yang kekal, memikirkan apa yang di atas lebih dari segalanya, maka pertolongan dari tempat yang maha tinggi itu akan turun atas hidupmu. Keadaanmu boleh sulit, kau mungkin boleh mengalami kepanikan, mungkin ada ketakutan, tetapi pagi ini mari sama saya mengatakan, saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Di dalam nama Yesus, saya menang. Pikiran saya adalah kemenangan saya. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau jalannya bagiku. Percaya, saya janjimu ajaib. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah di dalam katakan sekali lagi, ku berserah di dalam percaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Pagi ini kami terima mujizat yang dari Tuhan. Hamba berdoa buat siapapun umat Tuhan yang pagi hari ini hadir di tempat ini, dimanapun kau berada, engkau yang mengalami keletihan, kelesuan, mungkin bebanmu berat, hari ini saya mau katakan, damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan diberikan untukmu. Maka dari pikiranmu yang penuh damai sejahtera itu, engkau akan mampu melihat pekerjaan dahsyat dan ajaib Tuhan buat hidupmu. Segala bebanmu pada pagi hari ini mungkin belum selesai, tetapi pagi hari ini kekuatan yang dari Tuhan itu dinyatakan dalam nama Yesus. Setiap iman yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kemenangan milik kami, karena kami meyakini Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang disembah orang lain yang tidak mereka kenal. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, memperhatikan, mengerti dan peduli bagi dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba sungguh meyakini Allah Roh Kudus akan bekerja untuk seluruh umat-Mu. Engkau yang percaya dimanapun kau berada, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulanmu
selesai pagi ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu akan membangkitkan diri kami, menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sekali lagi kami mau nyatakan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, semua yang berkemenangan, katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan salam satu yang lain. Mungkin tidak salaman, tapi kita bisa memberikan salam, senyuman, sapaan. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagi percaya Tuhan. Diberkati setiap pria-pria menjadi imam atas keluarga, menjadi pahlawan bagi keluarga, menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Diberkatilah setiap wanita-wanita, diberikan oleh Tuhan hikmat sehingga bisa mengatur seluruh rumah tangga dengan baik. Kiranya engkau akan menjadi seorang istri yang tunduk dan mengasihi suamimu. Engkau akan menjadi seorang ibu yang bijak bagi anak-anakmu. Anak-anak engkau pun diberkati oleh Tuhan. Diberkati menjadi anak yang ramah, menjadi anak yang penurut, yang tunduk, yang hormat kepada orang tuamu. Kiranya setiap pekerjaan umatmu diberkati oleh Tuhan. Setiap toko, setiap dagangan yang dijual, setiap hal yang dikerjakan, apapun itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Sawah ladangmu dibuat subur, makmur, tidak berkekurangan. Karena Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidupmu. Semua yang kau kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkati setiap studi anak-anak, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dibuat berprestasi setiap anak-anakmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, pagi hari ini Tuhan memberkati, menolong dan menyertai engkau melewati setiap kesulitan. Dan engkau akan mengakhiri setiap hari-harimu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Pagi hari ini mari kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah semua berkat terbaik yang dari surga ini oleh karena kasih Allah Bapa kita
dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya dan menerima berkat Tuhan, engkau yang berkemenangan, engkau yang disembuhkan, engkau yang menerima yang baik dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.